Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Guru Bimbingan Konseling di sekolah. Kali ini saya akan memaparkan mengenai dengan materi membangkitkan semangat belajar. Oke. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai membangkitkan semangat belajar ini, kita ketahui bahwa ketika kita ingin belajar pasti mengalami akan kesulitan. Nah, kesulitan itu apa saja? Kita lihat. Oke. Nah, kita harus mengenali dulu kesulitan belajar supaya kita mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam belajar. Nah, kesulitan belajar itu ada dua, baik dari luar diri sendiri maupun dari dalam diri sendiri. Nah, dari luar diri sendiri itu bisa berkaitan dengan material, orang-orang di sekitar kita, dan lain sebagainya. Bisa jadi faktor kurangnya fasilitas kita untuk belajar, seperti alat tulis, buku, tempat belajar, dan tempat belajar ini pun beraneka ragam. Bisa kita sulit belajar karena tempat belajar yang kita dapatkan itu tidak selaras dengan yang kita inginkan, sehingga tidak mendorong kesuksesan dalam belajar kita. Misalnya, suasana yang panas. Misalnya lagi, suasana yang bising, ribut ketika kita lagi belajar. Itu mengganggu kita untuk belajar, sehingga kesulitan itu terjadi pada diri kita dalam hal belajar. Nah, itu contoh dari luar diri kita sendiri dalam kesulitan belajar. Kalau dari dalam diri sendiri itu banyak. Dari dalam diri sendiri itu seperti ini. Nah, inilah dari dalam diri sendiri ketika kita mengalami kesulitan belajar, yaitu potensi fisik dan fisiologis. Artinya fisik. Ketika fisik kita kurang sehat, maka bagaimana kita mengikuti suatu pelajaran? Pastinya kita tidak semangat dalam mengikutinya. Nah, potensi fisik ini mempengaruhi kesulitan ketika kita belajar. Tapi di garis bawahi, fisik kita kurang sehat. Makanya ketika kita mau mudah dalam belajar, rajinlah untuk menjaga diri supaya kita tidak sakit, dan akhirnya kita bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua itu potensi kecerdasan atau intelektual. Nah, ini dasar dari bagaimana kita mengikuti belajar. Nah, potensi kecerdasan atau intelektual ini bisa mengikuti pelajaran apabila kecerdasan dan intelektual di dalam diri kita secara maksimal. Nah, ini bisa berkaitan dengan yang pertama ini. Kalau fisik kita lemah, maka fungsi dari kecerdasan atau fungsi dari intelektual di dalam diri kita akan menurun. Apabila menurun, bagaimana kita bisa mengikuti pelajaran? Dan sehingga kita merasakan akan sulitnya belajar apabila itu terjadi. Nah, ini saling berkaitan. Satu sama lain. Jadi, perbaiki diri supaya dalam keadaan fit untuk belajar. Sehingga kalian mempunyai kecerdasan yang sudah ada di dalam diri, intelektual yang ada sudah di dalam pikiran, itu bekerja dengan optimal. Sehingga kita atau kalian bisa mengikuti belajar secara maksimal. Yang ketiga adalah potensi bakat. Kita ketahui bahwa bakat itu sudah ada di dalam diri
sejak kita terlahirkan. Nah, hanya saja kita belum mengenali apa bakat yang ada di dalam diri kita. Banyak orang tidak mengetahui bakat yang ada di dalam diri kita. Yang pada intinya bakat itu sudah ada di dalam diri kita sejak kita terlahir di dunia ini. Nah, hendaknya kalian harus mengembangkan bakat ini. Cari, dan setelah kalian mencari dan tahu apa bakat kalian, itu terus didongkrak supaya terdorong dan menjadi suatu power yang ada di dalam diri kalian untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya apabila kalian sudah menemukan bakat kalian. Nah, tugas kita yang sudah diberikan bakat sejak kita terlahir itu untuk mencari bakat yang terpendam di dalam diri. Sehingga apabila itu bisa kita dapatin, kita akan kita akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak akan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keempat adalah potensi minat atau hobi serta kesukaan. Nah, bagaimana kita bisa menikmati pelajaran ketika kita tidak minat terhadap belajar itu? Yang saya ingatkan, ketika berkaitan dengan belajar, semua pelajaran itu harus didasari dengan, pertama, kita harus mempunyai minat. Yang kedua, kita harus menyukai pelajaran itu. Sehingga kita akan bisa mudah dalam mengikuti pelajaran kalau kita mempunyai minat dan menyukai pelajaran tersebut. Dan apabila kita sudah mempunyai minat dan kesukaan, akan menjadi kebiasaan, yaitu hobi. Contohnya hobi kita membaca mata pelajaran, semua mata pelajaran. Yang kuncinya adalah kita harus menyukai terlebih dahulu. Dan akan timbullah minat untuk kita belajar, sehingga menimbulkan kebiasaan, yakni hobi. Biasanya itu hobi membaca, menulis, mendengar, dan lain sebagainya ketika belajar dan mengikuti proses belajar dan mengajar. Yang kelima itu adalah potensi emosional. Perlu kita ketahui bahwa emosional itu ada di dalam diri kita. Nah, emosional ini bukan hanya mengarah kepada negatif, juga mengarah kepada yang positif. Emosional ini bukan berkaitan dengan marah-marah, tetapi menyangkut keseluruhan aktivitas hidup kita. Ya. Kalau tidak ada emosional di dalam diri, sistematika kehidupan tidak akan berjalan di dalam diri seseorang itu. Nah, maka adanya dorongan emosional, maka orang ada yang bisa melakukan sesuatu yang ia inginkan, mengembangkan minat, menyalurkan hobi, dan menyukai segala hal yang berada di sekitarnya. Itu emosional. Makanya harus ada dorongan emosional untuk kita mengikuti pelajaran, sehingga kita terhindar dari kesulitan belajar. Nah, kalau sebaliknya, kalau kita tidak ada dorongan emosional untuk belajar, maka akan mengalami kesulitan belajar. Sehingga kenali emosional di dalam diri. Jangan hanya untuk marah-marah. Emosional itu jangan hanya untuk digunakan kepada hal yang marah-marah saja, tetapi kepada hal yang positif. Sehingga ketika kita mengoptimalkan emosional yang ada di dalam diri mengarah kepada positif, maka emosi itu akan menjadi suatu kecerdasan di dalam diri. Nah, itu. Yang kedua adalah daya juang. Ini bisa terjadi ketika seseorang tersebut menghindari sifat malas. Nah, kalau dia tidak mempunyai daya juang, taunya malas-malasan, ini orang pasti mengalami kesulitan belajar. Ini tidak bisa dipungkiri. Orang yang malas, tidak mau berjuang, jangan heran kalau dia sulit dalam belajar. Karena itu yang dilakukannya. Dia tidak mau berjuang. Dia hanya malas-malasan. Nah, ketika kita mau berjuang, daya juang kita tinggi, maka kita akan mudah untuk mengikuti pelajaran. Nah, hilangkan rasa malas, timbulkan daya juang untuk diri kita dalam mengikuti pembelajaran. Nah, potensi karakter dan kepribadian. Karakter ini menunjang
di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kepribadian. Nah, karakter kita itu mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Mengapa tidak? Ketika kita mau memulai suatu pelajaran, kita harus mempersiapkan yang namanya alat belajar. Nah, itu suatu karakter. Supaya kita mengikuti pelajaran itu mudah. Nah, sebaliknya kalau kita memulai pelajaran tapi alat tulis, alat belajar tidak kita persiapkan, bagaimana mau mengikuti pelajaran? Dan pada akhirnya sulit dalam belajar. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Makanya karakter itu harus diperbaiki. Ketika kita mau belajar, siapkan alat tulis, alat belajar supaya kita mudah untuk belajar. Nah, ini sebaliknya tidak seperti itu. Jadi ketika kita ingin mau merasakan mudahnya belajar, ya perbaiki karakter, mempunyai kepribadian yang baik. Potensi spiritual atau keimanan dan ibadah. Nah, ini keimanan, ibadah, spiritual, ini harus patut kita garis bawahi bahwa kita bisa belajar saja adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita harus mensyukuri. Nah, segala sesuatu yang kita syukuri akan terasa indah dan mudah untuk kita ikuti. Salah satunya belajar. Nah, banyak orang di luar sana yang tidak bisa belajar dikarenakan hal-hal yang membuat mereka tidak bisa belajar. Tetapi ketika kalian bisa belajar, mengikuti pembelajaran, itu harus kalian patut syukuri. Nah, ketika kalian atau kita mensyukuri segala sesuatu itu, maka hasilnya akan tidak mengingkari usaha kita, tidak akan mengingkari keinginan kita ketika kita mau berusaha dan bersyukur. Makanya harus bersyukur supaya kita terhindar dari kesulitan belajar dan mendapatkan kemudahan dalam belajar. Dan yang selanjutnya, penguasaan keterampilan teknis belajar. Nah, ini berkaitan dengan potensi karakter. Ya, kita harus mempunyai keterampilan dalam teknis belajar. Itu yang saya bilang tadi, di potensi karakter. Ketika kita mau memulai pembelajaran, kita harus persiapkan alat belajar. Nah, ini di sini juga keterampilan belajar. Nah, ini tapi mendalam lagi. Ketika mengikuti pelajaran, guru bidang studi memberikan tugas, ketika guru tersebut menentukan waktu untuk dikumpulkan, kalian harus tepat waktu. Kita harus tepat waktu untuk mengumpulkannya. Nah, itulah suatu keterampilan dan nilai lebih untuk kita dalam mengikuti belajar. Jangan pula lelet. Dalam arti kata, tugas yang sudah ditentukan pada waktu yang tertentu, tetapi ketika dikumpulkan pada waktu tertentu tersebut, seseorang tersebut malah lewat dari waktu yang telah ditentukan untuk mengumpulkan tugas. Nah, itu akan mengalami kesulitan belajar. Ya, bisa jadi dia tidak mempunyai keterampilan sehingga dia tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut dan pada akhirnya dia telat dalam mengumpulkannya. Nah, harus mempunyai keterampilan belajar. Dan yang selanjutnya adalah metode belajar. Apabila metode belajar tidak baik, maka kesulitan belajar akan didapat. Nah, ini metode belajar ini mempengaruhi sangat sekali ketika kita belajar. Ketika metode belajarnya baik, maka mudah-mudahan akan mudah mendapatkan suatu pembelajaran atau mudah mengikuti belajar. Nah, ini metode juga berkaitan dengan kesulitan belajar. Yang kedua adalah manajemen belajar. Nah, ini waktu. Waktu kita ketika mau memulai pembelajaran. Harus pandai mengatur waktu. Ya. Waktu belajar itu pagi, siang, dan malam. Jangan pula waktu belajar itu bisa menyiksa diri kalian. Nah, itu bisa dikatakan dengan, kalau kalian bisa ketahui, ada singkatan namanya SKS, Sistem Kebut Semalam. Ini belajar yang menyiksa diri. Jadi kalian harus bisa memanajemen waktu untuk belajar. Tidak perlu lama-lama, yang penting kalian
bisa memanage waktu untuk belajar. Tidak harus kebut semalam. Nah, supaya fisik kalian atau fisiologi kalian itu tidak terganggu dan kalian tetap sehat. Apabila kalian tetap sehat, maka kalian akan semangat dalam belajar. Dan apabila kalian semangat belajar, maka kesulitan belajar akan terhindari. Kalian akan mudah belajar. Nah, ini adalah kesulitan dalam belajar. Apabila tidak mengoptimalkannya, hasilnya akan di luar dari kata maksimal. Makanya kalian harus memaksimalkan dan mengoptimalkan beberapa faktor ini untuk kalian mudah dalam belajar. Nah, cara menumbuhkan semangat belajar. Nah, saya di sini akan menunjukkan satu video mengenai cara menumbuhkan belajar. Di dalam video ini mungkin diskenariokan bagaimana seseorang murid yang awalnya dia malas, dia tidak mempunyai keterampilan dalam belajar, memanage waktu yang lelet. Nah, ini akan dicantumkan dan ditampilkan di dalam video ini. Dan pada akhirnya dari segitu banyak problemnya yang tadi saya katakan, dia bisa berubah dirinya untuk belajar lebih semangat lagi. Dan dia bisa menimbulkan atau menumbuhkan semangat belajar di dalam dirinya. Oke, ini saya tampilkan. Semoga kalian bisa menikmati dan memahaminya. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, duduknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh, udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan? Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus.
Oke, itulah tadi sedikit tayangan mengenai bagaimana seseorang murid yang tadi saya katakan dia malas, tidak pandai memanage waktu, sehingga dia sulit dalam belajar, dan contohnya dia tidak mengerjakan tugas pada mata pelajaran salah satu mata pelajaran yang di sekolah. Itu dikarenakan dianya yang mempunyai manajemen waktu belajar yang cukup baik, sikap malas yang ada, keterampilan tidak ada, dan emosional yang ada dalam dirinya hanya untuk kepada hal yang negatif, sehingga dia tidak mampu mengikuti pelajaran. Dengan contohnya dia tidak bisa mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, tadi video ini juga menggambarkan ada perubahan kepada dirinya ketika dia melihat seseorang memberikan makna yang begitu besar bahwa belajar itu harus ditekuni sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak enak di dalam diri kita. Dan di dalam video ini juga dia menunjukkan bahwa ada sikap perubahan yang ingin ia buat di dalam dirinya, mengubah dirinya untuk semangat lebih belajar lagi dan tidak juga mendapatkan hukuman-hukuman seperti yang tadi kita lihat. Dan di dalam video ini juga dia termotivasi dari orang yang di sekitarnya yang juga sama seperti dia, bahwa semaulah membantu seseorang ketika kita dibantu orang. Dan di dalam video ini juga siswa tersebut mempunyai inisiatif untuk lebih baik lagi ke depannya supaya dia bisa mudah dalam mengikuti pelajaran. Oke, cukup sekian dari saya, dari penjelasan saya tentang materi menumbuhkan semangat belajar di dalam diri. Dan saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.